Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Wardah Agustiani, NPM 212153054. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan fisika pada masa Islam. Sebelumnya perkenalkan dua rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Fahri Syabani dengan NPM 212153076. Dan yang kedua ada Isma Khairiyah dengan NPM 212153010. Seperti yang kita ketahui, Islam mengalami beberapa periode dalam sejarah. Ada satu periode di mana Islam bisa menunjukkan eksistensinya di Eropa bahkan dunia. Periode tersebut terjadi pada saat para filsuf, ilmuwan, dan insinyur muslim bisa memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Mereka melakukannya baik dengan menjaga tradisi yang telah ada maupun dengan menciptakan penemuan-penemuannya sendiri. Pada tahun 300 sebelum Masehi, peradaban Eropa sudah dibangun sedemikian rupa oleh bangsa Yunani dan Romawi. Ilmuwan-ilmuwan Yunani mengembangkan filsafat, sementara orang-orang Romawi mengembangkan birokrat. Ketika Eropa sedang berada dalam masa kegelapan, masyarakat Islam justru mengalami kemajuan dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Mereka mengambil ilmu-ilmu yang ada di Yunani dan Romawi, kemudian diterjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat pada masa kejayaan Islam disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Adapun faktor-faktor internal terdiri dari ajaran Islam memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap peran akal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban. Peranan penguasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan adanya program penerjemahan secara besar-besaran terhadap literatur Yunani ke dalam bahasa Arab dengan dukungan serius dari para penguasa. Adapun poin-poin permasalahan yang akan dibahas dari bab ini, yaitu teman-teman bisa melihatnya di belakang video saya. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi ilmuwan barat bermunculan pada masa kejayaan Islam. Kemudian ada cara Al-Batani mengetahui jarak bumi dengan matahari dan mengukur keliling bumi. Yang ketiga ada penemuan konsep perhitungan geometri oleh Al-Khwarizmi. Yang keempat ada alasan Al-Kindi menolak konsep Aristoteles. Yang kelima ada konsep refleksi cahaya oleh Al-Kindi. Yang keenam ada teori keseimbangan hidrostatik Al-Hazini. Kemudian ada Al-Hazini menemukan konsep hukum gravitasi. Selanjutnya ada penetapan arah laluan pergerakan matahari, bulan, dan planet oleh Abdurrahman Al-Sufi. Kemudian ada cara Abdurrahman Sufi menemukan kedudukan, jarak, dan warna bintang. Selanjutnya ada alat pengukur sudut Al-Hujandi. Kemudian ada awal mula Ibnu Yunus menemukan ilmu antariksa. Dan yang terakhir ada penemuan Ibnu Al-Haytham terkait konsep fisika. Faktor yang mempengaruhi ilmuwan barat bermunculan pada masa kejayaan Islam. Ada banyak faktor yang saling memengaruhi kemunduran sains di dunia Islam saat itu, seperti invasi militer, penjajahan, perpecahan politik, ekonomi, dan lain-lain. Pertama adalah kritik dari Al-Ghazali yang menentang pengaruh dari filsafat Yunani yang menjunjung tinggi logika dalam penalaran ilmu dalam peradaban dunia Islam. Kendati Ibnu Rusdi bersikeras bahwa tidak ada kontradiksi antara filsafat Avicenna dan Al-Farabi dengan ajaran agama, Al-Ghazali tetap menyatakan perang terhadap pengaruh filsafat Yunani dan menginginkan pemurnian ajaran agama Islam. Sejak perubahan filosofi pemurnian itulah, zaman keemasan Islam mengalami kemunduran drastis, sehingga jarang sekali menghasilkan ilmuwan-ilmuwan besar seperti pada abad 9
sampai 11 sin. Cara Al-Battani mengukur jarak bumi dengan matahari dan mengukur keliling bumi, yaitu ketika ia melanjutkan pendidikannya ke Rokoh, ia memikirkan tentang astronomi, kemudian ia melakukan penelitian yang sangat lama, yaitu selama 42 tahun. Lalu hasil jerih payah tersebut, ia mendapatkan penemuan tentang jarak antara bumi dengan matahari serta keliling bumi. Hasil penemuannya yang lain yang diakui oleh dunia yaitu berhasil mengukur lamanya bumi mengelilingi matahari. Menurutnya, lamanya bumi mengelilingi matahari yaitu dalam 365 hari, 5 jam, 46 menit, 24 detik. Lalu penemuannya yang lain yaitu ia berhasil menentukan dengan akurat kemiringan eliptik, panjang musim, dan orbit matahari. Ia bahkan berhasil menentukan orbit bulan dan planet. Nah, itu dia merupakan penemuan-penemuan yang ditemukan oleh Al-Battani, hasil jerih payahnya dalam penelitian selama 42 tahun. Selanjutnya yaitu penemuan konsep perhitungan geometri. Dalam melakukan perhitungan, Al-Khwarizmi tidak sendiri, tetapi bersama dengan para ilmuwan lainnya. Perhitungan tersebut juga berdasarkan pengembangan ilmu sebelumnya, yaitu menggunakan rujukan utama dari kitab Al-Ustubusat, hasil karya Euclid tentang geometri. Mengenai realisasi perhitungan kedudukan bintang kurang dijabarkan, namun dikatakan bahwa beliau merupakan orang yang pertama kali membuat dan menerbitkan tabel persamaan trigonometri yang di dalamnya terdapat sinus, cos, dan tan, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan utama dalam perhitungan astronomi berkaitan dengan kedudukan bintang-bintang. Alasan Al-Kindi menolak konsep Aristoteles. Al-Kindi menolak konsep tentang penglihatan yang dilontarkan Aristoteles. Dalam pandangan ilmuwan Yunani itu, penglihatan merupakan bentuk yang diterima mata dari objek yang sedang dilihat. Namun menurut Al-Kindi, penglihatan justru ditimbulkan daya pencahayaan yang berjalan dari mata ke objek dalam bentuk kerucut radiasi yang padat. Ditentangnya argumen Aristoteles karena objek dapat dilihat bukan hanya ketika sampai mata, tetapi akibat adanya pembiasaan cahaya yang kemudian diteruskan ke retina dan diproyeksikan menjadi bidang kerucut. Konsep refleksi cahaya oleh Al-Kindi, ilmuwan muslim pertama yang mencurahkan pikirannya dalam mengkaji ilmu optik adalah Al-Kindi. Berkat kerja kerasnya tersebut, ia berhasil menemukan pemahaman baru tentang refleksi cahaya dan prinsip-prinsip persepsi visual. Buah pemikirannya tersebut terekam dalam kitab berjudul The Redi Stellarium. 14 teori-teori yang dicetuskan oleh Al-Kindi telah menjadi hukum-hukum di era Renaissance Eropa. Itulah merupakan perjalanan Al-Kindi. Selanjutnya yaitu ada teori keseimbangan hidrostatik Al-Hazini. Al-Hazini bernama lengkap Abdurrahman Al-Hazini. Teori keseimbangan hidrostatis yang dicetuskannya telah mendorong penciptaan peralatan-peralatan ilmiah. Al-Hazini adalah salah seorang saintis terbesar sepanjang masa. Ungkap Robert Ehal dalam tulisannya berjudul Al-Hazini yang dimuat dalam A Dictionary of Scientific Biography Volume 7. Ia berhasil menemukan sekitar 7 peralatan ilmiah yang terbilang sangat penting. Ketujuh peralatan yang diciptakannya itu dituliskannya dalam risalah fi'il alat atau manuskrip tentang peralatan. Ketujuh alat yang diciptakannya itu adalah triquetrum, dioptra, peralatan segitiga, kuadrans dan sektan, astrolabe, serta peralatan asli tentang refleksi. Al-Hajini menemukan konsep hukum gravitasi. Al-Hajini ilmuwan muslim kelahiran Bizantium, Yunani tahun 1115 dan wafat 1130, adalah saintis yang serba bisa yang menguasai astronomi, fisika, biologi, kimia, matematika, serta filsafat.
Dia telah memberi kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan sains modern. Salah satunya adalah ilmu gravitasi yang kemudian berkembang di Eropa. Di sini Isaac Newton sangat terlambat mengemukakan teori gravitasi di dalam bukunya Philosophia Naturalis Principia Mathematic yang dipublikasikan tahun 1687, 500 tahun lebih setelah buku Al-Hajimi membahas hal yang sama. Penentuan arah laluan pergerakan matahari, bulan, dan planet oleh Abdurrahman Al-Sufi. Penentuan arah laluan pergerakan matahari, bulan, dan planet, Abdurrahman Al-Sufi menggunakan astrolabe. Astrolabe merupakan instrumen yang beragam dengan operasi fundamentalnya. Seluruh operasinya menggunakan hubungan antara gerak nyata bintang-bintang. Dengan menggunakan astrolabe ini, para astronom kemudian dapat menentukan waktu berdasarkan posisi matahari dan bintang-bintang. Dan hal yang mendasari Al-Sufi melakukan pengamatan tersebut yaitu ingin mengidentifikasi awan Magellan besar yang dapat terlihat dari yang lain. Selanjutnya ada cara Abdurrahman Sufi menemukan kedudukan, jarak, dan warna bintang. Al-Sufi juga merupakan orang pertama yang mencatat pengamatannya atas galaksi Andromeda pada tahun 964 Masehi dan mendeskripsikannya sebagai awan kecil. Ini adalah galaksi pertama selain galaksi Bima Sakti yang bisa diamati dari bumi. Al-Sufi juga menulis tentang astrolabe. Tidak hanya itu, beliau juga menemukan fungsi tambahan dari penggunaan astrolabe yang dijelaskannya lebih dari 1000 kegunaan di era semacam astronomi, horoskop, astrologi, navigasi, kiblat, waktu salat, dan lain sebagainya. Berdasarkan data tersebut, Abdurrahman Sufi menemukan atau melakukan penelitian dengan cara mengamati dan observasi dengan waktu yang cukup lama. Beliau juga mendeskripsikan galaksi Andromeda sebagai awan kecil untuk membantu menemukan fungsi tambahan dari penggunaan astrolabe. Alat pengukur sudut Al-Hujandi. Alat yang pertama dibuat oleh Al-Hujandi dikenal dengan sektan mural atau alat pengukur sudut. Cara Al-Hujandi menghitung kemiringan gerhana itu dengan cara mengamati serangkaian transit meridian matahari yang dekat dengan titik balik matahari yang dilakukan pada dua musim, yaitu musim panas dan dingin, sehingga memperoleh nilai kemiringan yang berbeda di dua titik tersebut. Nilai kemiringan yang berbeda dari ekliptika ini bukan karena rusak atau cacatnya alat sektan mural tersebut, tapi kemiringan dari ekliptika sendiri yang tidak konstan atau berubah-ubah. Awal mula Ibnu Yunus menemukan ilmu antariksa. Ibnu Yunus menemukan ilmu tentang benda-benda langit atau yang biasa disebut dengan ilmu antariksa adalah dengan keberhasilan Ibnu Yunus menemukan pendulum yang digunakan untuk mengetahui detik-detik waktu dalam meneropong benda-benda langit, seperti halnya bandul dan jam dinding. Nah, dengan meneropong benda-benda langit tersebut, Ibnu Yunus menemukan ilmu tentang benda-benda langit atau yang sekarang biasa kita sebut dengan benda luar angkasa. Dan yang terakhir ada penemuan Ibnu Al-Haytham terkait konsep fisika. Karya Ibnu Al-Haytham tentang konsep fisika optik dilihat dari hasil eksperimen yang telah dilakukan Ibnu Al-Haytham, seperti eksperimen lensa. Untuk semua eksperimen lensa, Ibnu Haytham membuat sendiri lensa dan cermin cekungnya melalui mesin bubut yang dimilikinya. Eksperimennya yang tergolong berhasil saat ia menemukan titik fokus sebagai tempat pembakaran terbaik. Saat itu, ia berhasil mengawinkan cermin-cermin bulat dan parabola. Semua sinar yang masuk dikonsentrasikan pada sebuah titik fokus, sehingga menjadi titik bakar. Metode kamar gelap, selain masalah cahaya dan atmosfer,
Ibnu Al-Haytham juga banyak melakukan eksperimennya melalui kamera obscura atau metode kamar gelap. Gerak rektiliner cahaya, sifat bayangan, penggunaan lensa, dan beberapa fenomena optikal lainnya. Metode kamar gelap atau kamera obscura dilakukan Ibnu Al-Haytham saat gerhana bulan terjadi. Kala itu, ia mengutip citra matahari yang setengah bulat pada sebuah dinding yang berhadapan dengan sebuah lubang kecil yang dibuat pada tirai penutup jendela. Dari pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada periode ketiga, pendidikan Islam mengalami kejayaan. Para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Masa kejayaan ini terjadi pada tahun 759 Masehi sampai 1258 Masehi atau sama dengan 132 Hijriah sampai 656 Hijriah pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah yang puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Masa ini ditandai dengan berkembang pesatnya lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Wilayah kekuasaan Islam menjadi pusat-pusat pendidikan yang diminati bukan hanya dari kalangan Islam, tetapi juga dari kalangan non-Islam, sehingga membawa pengaruh besar terhadap peradaban dunia. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.